Oke teman-teman, terima kasih sudah join di channel New Project. Di video ini kita akan membahas apa itu workspace setting, image size, canvas size, dan image rotation. Jadi ada 4 hal di sini yang kita bahas dalam satu video. Jadi yang pertama kita akan membahas apa itu workspace. Jadi workspace itu adalah area kerja di Photoshop. Jadi semua yang ada di area kerja ini itulah dinamakan workspace. Nah, untuk di Photoshop kita bisa ke menu window, kita pilih workspace, dan kita bisa lihat di sini ada banyak pengaturan ya. Ada banyak pengaturan untuk mengatur area kerja kita. Ada modelnya 3D. Ya, kalau modelnya 3D seperti ini teman-teman. Workspace 3D, graphic and web. Ya, kalau graphic dan web itu biasanya karakter yang diutamakan, sementara color palette-nya malah tidak kelihatan ya. Ada tapi di sini jadinya dia. Kemudian kita bisa lihat ada motion ya. Photoshop semakin berkembang ya. Dia juga punya timeline di sini teman-teman. Jadi kita bisa bikin motion. Hanya saja di video ini kita belum bahas karena sepertinya saya pernah mencoba dan membutuhkan RAM yang besar. Nah, di menu selanjutnya ada fotografi. Di sini fotografi biasanya histogramnya yang utama ternyata ya, ada adjustment juga. Nah, semua ini teman-teman kita bisa sesuaikan dengan cara kerja kita atau sesuaikan dengan kenyamanan kita ya. Kita misalnya memilih saya misalnya menggunakan yang default, tetapi seperti library ini saya tidak gunakan. Kemudian adjustment juga. Nah, yang beberapa di sini juga info, karakter, paragraf juga sebenarnya jarang saya gunakan teman-teman, jadi ini saya close saja. Property glyphs juga. Nah, kita bisa close dan kita bisa atur sesuai dengan apa yang kita nyaman atau kita butuhkan. Jadi ini bisa saja kita hilangkan ya teman-teman. Sudah ada color di sini, ini swatches-nya kita hilangkan, gradient juga, dan pattern juga kita coba hilangkan. Nah, yang ada hanya ini saja. Terus gimana kalau misalnya kita mau memunculkan lagi? Kita tinggal pergi ke window, kemudian workspace, dan kita tinggal milih di sini. Ini ada adjustment. Kita tinggal aktifkan lagi dia. Brush, channel, ya itu semua tersedia. Info history, measurement, ini kita tidak butuh ya. Timeline juga. Swatch, ini tadi swatches tadi, ini kita close aja. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak cocok atau tidak sesuai, kita bisa mengatur modifikasi dan kemudian kita bisa membuat workspace sendiri. Jadi ini saya akan buat new workspace. Saya akan namakan misalnya new project. Ya, ini aja saya save. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, project kita atau area kerja workspace yang kita buat sudah tersimpan di sini, namanya new project teman-teman ya. Kita bisa menghapus kemudian juga menambahkan kembali. Kalau misalnya merasa tidak sesuai, kita bisa pergi ke essential atau default dan kemudian kita tinggal klik. Jadi seperti itu untuk workspace ya. Jadi bisa kita ganti atau ubah tampilan area kerjanya sesuai dengan apa yang kita sukai atau cocok. Selanjutnya adalah image size. Jadi image size ini berfungsi untuk kebanyakan membuat size atau gambar ukurannya menjadi lebih besar, atau kita bisa perkecil juga. Nah, keuntungan lain adalah dengan menu ini kita bisa mengubah ukuran filenya. Yang tadinya misalnya foto ini, misalnya ini saya coba close, saya coba buka ulang. Ini dia di sini ukurannya teman-teman. Kalau kita lihat ya, foto ini ya, ini saya taruh di sini, saya taruh di desktop. Nah, kalau kita perhatikan ini ukurannya adalah 2,26 mega. Nah, dengan memanfaatkan image size tadi, ini saya drag, saya bawa ke Photoshopnya ya, dengan image size teman-teman. Sorry, ini saya delete.
kita open aja, open kemudian desktop. Nah, kita cari dia di sini. Nah, dengan image size ini dari ukuran 2,26 mega tadi kita bisa perkecil, kita bisa kecilkan ukurannya secara presisi. Jadi kalau ini saya kecilkan, height-nya atau tingginya saya kecilkan, width-nya juga ikut berubah. Kalau kita klik di sini, maka proporsinya atau constraint aspek rasionya tidak proporsional lagi. Jadi kalau kita misalnya tingginya yang kita rubah, maka gambarnya akan ya terlihat berbeda dari aslinya ya tadi. Makanya kita harus tetap pertahankan proporsinya atau rasionya biar gambar tetap presisi. Jadi seperti itu. Ini kita ini saya cancel dulu, ini saya ke image size, kemudian saya centang lagi. Nah ini tadi kita tahu ukurannya adalah 2,26 mega. Kalau kita kecilkan ke 50 pixel per inch, maka otomatis ukurannya akan berubah. Ini kalau kita save ya, saya taruh UK2 ukuran kedua, kita save. Nah, dari yang tadinya berapa ini 2,6, dia bisa berubah lebih kecil menjadi 2,1 ya. Jadi dengan menurunkan resolusi atau DPI-nya tadi, dengan menurunkan resolusi dari foto ini, resolusinya ini pixel per inch, maka ukurannya bisa berkurang. Seperti itu teman-teman untuk image size. Selanjutnya adalah canvas size. Jadi canvas size ini berfungsi untuk memodifikasi ukuran kanvas, baik itu lebar maupun tinggi, sama seperti image. Tapi kalau image tadi adalah gambarnya yang dirubah, kalau ini adalah kanvasnya yang dirubah ukurannya. Jadi misalnya saja ini saya cancel dulu ya tadi. Ini canvas size nya, ini relatifnya saya tidak centang. Misalnya seperti ini ya canvas size nya. Kemudian saya akan kecilkan di bagian lebar. Kira-kira akan jadi seperti apa? New canvas size smaller than current size. Some clipping will occur. Proceed. Nah, kepotong dia kan. Saya Ctrl Z. Kalau kita tambahkan, kira-kira jadinya seperti apa? Kita tambahkan. Kita perbesar. Kita oke. Ya. Maka dia akan menambah ruang di bagian kanan dan kiri secara proporsional untuk foto yang atau gambar ini. Sorry, ini saya klik di locknya, gemboknya biar bisa digeser ya. Nah ini seperti ini. Kemudian kalau kita bagian tingginya kita perbesar, kita perbesar lagi. Nah dia akan menambahkan area di atas atau bagian bawah. Jadi secara proporsional dia akan berubah menjadi lebih besar. Kemudian untuk anchornya ini misalnya kita menambahkan ini, saya close dulu, saya open lagi. Oke, misalnya kita menambahkan ukuran atau kita memperbesar ukuran width-nya atau lebarnya, kita perbesar. Kemudian anchornya kita geser ini ya, kita klik di atas tadi, kita klik di sini, maka gambarnya kira-kira akan kemana. Misalnya untuk width ya, jadi kita perbesar ukuran width-nya, kemudian kita klik di sini, maka dia akan bergeser ke kiri, kemudian dia akan menambahkan ruang atau space yang jumlah pixel yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau saya klik OK akan bertambah seperti ini. Kemudian juga untuk sebelahnya ya, ini saya tambahkan lagi, maka ya otomatis dia akan bertambah seperti itu teman-teman. Demikian juga untuk bagian yang atas dan bawah, height-nya ya. Sementara untuk relatif ini teman-teman, misalnya kita menambahkan 200 pixel lebar dan tinggi, maka dengan anchor point-nya di tengah, maka dia akan
Yang kita buat warna ekstensinya jadi black ya, maka dia akan menambahkan 200 pixel untuk atas bawah dan kiri kanan secara proporsional. Saya akan oke. Nah, akan menjadi seperti ini teman-teman. Begitu kira-kira untuk video kali ini. Jadi workspace setting, image size, dan canvas size. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.